Salam, salam damai sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Marilah kita menerima sapaan firman Tuhan melalui renungan harian HKP Sutoyo. Hari ini, Kamis 15 Mei 2025. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati, jiwa, dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang mau menyapa kita melalui renungan harian ini terambil dari kitab Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam bahasa Batak Toba, pola 10 ayat 17. Napa sali jahu bado manang isi namar dengka bahasa tuna pugus. Jala ibana mamalocor dengan basanai tu ibana. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam hidup ini kita terbiasa memikirkan segala sesuatu dalam bentuk transaksi pembayaran. Kita cenderung memberi hanya jika yakin akan mendapat balasan, entah berupa pujian, penghargaan, ataupun keuntungan. Namun firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17 menyatakan sesuatu yang berbeda dan menantang, bahwa ketika kita menunjukkan belas kasihan kepada orang lemah, kita sebenarnya sedang memiutangi Tuhan. Hal ini bukan sekadar perbuatan sosial, tetapi tindakan rohani yang Tuhan nilai sangat tinggi. Memberi kepada yang membutuhkan bukanlah menjadi kehilangan akan sesuatu, melainkan sebuah investasi rohani kepada Tuhan kita yang berkuasa dan mulia. Kata memiutangi Tuhan tentu terdengar tidak biasa. Bagaimana mungkin kita manusia terbatas bisa memberi pinjaman kepada Tuhan? Namun inilah cara berfirman menekankan bahwa kasih kepada sesama sangatlah berarti bagi Tuhan. Tuhan menemukan dirinya dengan mereka yang lemah, tertindas, dan butuh pertolongan. Ketika kita menolong orang tersebut, kita sedang melakukan sesuatu untuk Tuhan itu sendiri. Hal ini sejalan dengan perkataan Yesus dalam Matius 25 ayat 40. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat renungan ini juga memberikan jaminan kepada kita bahwa Tuhan akan membalas perbuatan itu. Kita tidak perlu takut kekurangan karena memberi. Tuhan melihat setiap ketulusan hati, setiap materi, waktu, dan tenaga yang kita curahkan untuk orang lain. Dia tidak akan pernah berhutang kepada siapapun. Ia akan membalas bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kedamaian, sukacita, dan berkat rohani yang tak ternilai. Bahkan di dalam kekekalan nanti, perbuatan kasih itu akan dikenang di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita hidup sebagai pribadi yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang sedang bergumul, terpinggirkan, dan tak berdaya. Bukan karena kita ingin mendapat sesuatu kembali, tetapi karena kita sudah menerima kasih karunia yang besar dari Tuhan. Dan percayalah, tidak ada perbuatan kasih yang sia-sia. Sebab ketika kita memiutangi Tuhan, kita sedang menaruh kepercayaan kepada pribadi yang selalu setia menepati janjinya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang peduli kepada yang lemah dan tertindas. Bentuklah hati kami menjadi hati yang murah hati, seperti hati-Mu. Ajarlah kami untuk memberi bukan karena kami berlebih, tetapi karena kami mengasihi. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kuatkan kami untuk percaya bahwa Engkau akan membalas setiap perbuatan kasih yang kami lakukan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Salam damai sejahtera, selamat menjalani hidup yang berbelas kasih. Immanuel.